Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1061, Debu Merah Salju. Tubuh suci kuno. Melihat orang itu datang, Jenderal Iblis berambut darah meledak dengan kengerian yang membara di matanya, dan bahkan mengambil kembali tombak yang ditujukan ke Hong Cheng Sui, dan segera menginjak langit yang kosong, dan menebas Ye Chen dengan tombak itu. Gulungan. Ye Chen meraung, dan menyesali tombak Ling Tian dengan tangan kosong. Ledakan. Suara guntur meledak, dan Jenderal Iblis berambut darah itu terkejut mundur, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia menyemburkan seteguk darah. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi mengulurkan tangan dan meraih Hong Cheng Sui yang jatuh ke langit. Tuan! Tuan! Mata Hong Chen yang seperti salju dipenuhi dengan air mata, dan dia mengangkat tangan gioknya yang berlumuran darah dengan susah payah, dan memeriksa ke arah langit, tetapi itu bukan Ye Chen, tetapi tuannya Hong Chen. Tubuhnya menghilang, berubah menjadi gumpalan kabut, dan dia tersenyum sebelum meninggal, menutup mata indah redup itu dengan perubahan kelembutan. Tiba-tiba, salju turun di antara langit dan bumi, tetapi tidak putih, tetapi berwarna darah. Salju ini seharusnya debu merah, ternoda darah dari debu merah, dan yang terkubur adalah cinta dan kesedihan. Itu datang dari langit dan kembali ke langit. Salju fana menghilang, hanya menyisakan salju fana. Ye Chen meraihnya kosong dengan satu tangan, dan satu-satunya yang tersisa di tangannya adalah salju yang terus mencair. Mati. Jenderal Iblis berambut darah yang marah datang dari belakang, dan tombak membelah selokan darah yang dalam di punggung Ye Chen. Ah! Ye Chen meraung seperti singa gila, tiba-tiba berbalik, menghancurkan setengah dari tubuh Jenderal Setan Darah dengan satu pukulan. Setan berambut darah mengubah ekspresinya dan mundur. Dia berpikir bahwa dia tidak akan kalah dari Raja Iblis, dan jika dia memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Raja Iblis, dia akan memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Ye Chen. Tapi di saat ini, sepertinya dia melebih-lebihkan dia sendiri, juga meremehkan Ye Chen. Segera, dia tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan teknik rahasia, sungai hitam panjang muncul di bawah kakinya, mencoba melarikan diri. Ye Chen membunuh dalam sekejap, memotong sungai panjang dengan satu telapak tangan, dan menyeret Jenderal Iblis berambut darah itu kembali dari sungai panjang. Membunuh. Jenderal Iblis berambut darah meraung, dan cahaya ilahi keluar dari tengah alisnya, mendekati jiwa kelahiran Ye Chen. Mengaum. Tapi mendengar suara nyanyian naga dari Ye Chen Senhai, roh naga dan Zhu bergegas keluar dan menelan cahaya ilahi, dan Ye Chen juga mengayunkan pedang pembunuh, dan memenggal kepala Jenderal Iblis dengan satu pedang. Ah! Jenderal Iblis itu berteriak ngeri, meskipun kepalanya dipenggal, dia masih hidup, dan melarikan diri dengan panik ke langit yang kosong. Seseorang dengan levelnya, selama jiwanya abadi, dia tidak akan mati. Namun, Ye Chen tidak memberinya jalan keluar, dia menarik busurnya dan memasang panah, dan menembakkan cahaya yang menggelegar. Engah! Dalam sekejap, kepala Jenderal Iblis berambut darah yang melarikan diri ditembak dengan pedang, dan dia dipaku ke langit kosong. Membunuh. Bunuh aku. Di luar kota, seorang Jenderal Iblis mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke arah ini. Datang. Ye Chen berdiri di gerbang Zongtian, raungannya histeris dan menusuk hati. Raungannya mengguncang langit dan bumi, dan tentara iblis surgawi yang datang untuk membunuh berhenti di tengah jalan melihat sosok berdarah itu, mata mereka penuh ketakutan. Di alam iblis surgawi, tingkat terendah dari kultivasi mereka adalah alam surga, dan di mata mereka, alam surga semuanya adalah semut. Namun, konsep mereka telah disegarkan berulang kali sejak mereka datang ke negeri yang luas ini. Orang-orang di negeri ini benar-benar luar biasa. Raja Iblis dan Jenderal dipenggal, dan hati mereka telah runtuh. Kembali. Tentara Iblis mundur, dan dikejutkan oleh raungan Ye Chen. Baik prajurit Iblis maupun para jenderal tidak berani menyerang tembok kota Zongtianmen. Gerbang Zongtian dijaga, dan iblis yang menyerbu masuk benar-benar dikepung dan dibunuh. Tapi untuk ini, Biksu Dacu juga membayar harganya dengan darah. Ye Chen berjalan menuruni tembok kota, dan yang dia lihat adalah pemandangan berdarah, dengan mayat berserakan di seluruh lapangan dan darah mengalir ke sungai.
Gu Santong tewas dalam pertempuran, memenggal kepala seorang jenderal iblis, tetapi juga dipaku sampai mati di tembok kota dengan tombak. Uya Tao juga tewas dalam pertempuran, dan mati bersama dengan jenderal iblis. Men San, Wu Sanpao, dan Niu Sisan juga masing-masing berbaring di pelukan generasi muda mereka. Ketika mereka sekarat, jiwa mereka semua terluka parah. Bahkan Daluo Jinxian tidak dapat menyelamatkan mereka. Selamat tinggal. Dengan suara serak, Ye Chen berbalik diam-diam, melangkah ke Sutian, dan langsung menuju gerbang surga barat. Sebelum pergi, dia menoleh tanpa sadar dan melihat ke pohon kuno. Di sana, lelaki tua Zuge menggendong Poria, keduanya berambut abu-abu, mata mereka redup, dan mereka berbicara tentang beberapa kata terakhir di dunia ini. Ye Chen menarik matanya, dan dalam penglihatannya yang kabur, seperti sebelum Hong Cheng Sui meninggal, yang dia lihat hanyalah gambar-gambar yang dikenal dan sosok-sosok yang akrab. Tentu saja, perang itu kejam, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat mereka, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengantar mereka pergi. Dia ingin bergegas ke gerbang langit barat untuk menyelamatkan, dan dia juga tahu itu lebih banyak orang yang akrab tewas dalam pertempuran di sana. Ledakan, ledakan, ledakan. Di arah gerbang surga barat, gemuruh yang menggetarkan langit bergema. Penyelamatan Biksu Dacu telah tiba, dan pada saat ini, pertempuran berdarah dengan iblis surgawi dimulai. Dari kejauhan, Ye Chen melihat sosok Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Meskipun mereka jauh, Ye Chen masih bisa melihat bahwa mereka berlumuran darah dan dikepung oleh 9 jenderal iblis. Seluruh tubuh Ye Chen terbakar, dan penglihatannya sedikit kabur oleh rasa sakit dari luka Tao. Dia dengan panik menyusutkan tanah hingga 1 inci, bergegas ke langit yang kosong dengan paksa, dan menebas seorang jenderal iblis dengan pedangnya. Anda datang. Melihat Ye Chen, Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer meneteskan air mata di mata mereka yang indah. Mereka tahu bahwa mereka akan mati, tetapi itu adalah hadiah dari Tuhan untuk melihat Ye Chen sebelum mereka mati. Ye Chen tersenyum lelah, tiba-tiba berbalik, dan langsung pergi ke jenderal iblis. Melihat itu adalah Ye Chen, jenderal iblis itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan lari dengan cepat. Dia sudah lama berada di Dacu, dan dia masih tahu nama jahat Ye Chen. Hanya Raja Iblis, 2 dari mereka mati di tangannya. Namun, meskipun dia melarikan diri, Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia menyusut hingga 1 inci dan membunuhnya seketika. Sebuah pedang menembus dahi jenderal iblis. Seorang jenderal iblis terbunuh secara langsung. Melihat ini, 8 jenderal iblis lainnya tampak kejam, dan datang dari segala arah untuk membunuh. Hadiah darah dari Kaisar membuat mereka sepertinya lupa bagaimana Ye Chen ada. Mati. 8 jenderal iblis bekerja sama untuk mengaktifkan jam ajaib, yang menghancurkan langit kosong bahkan dengan kekuatan tempur Ye Chen, dia juga terhuyung-huyung di tempat. Sangguan Hanyu bergerak, menutupi langit dengan tangan gioknya, dan jam ajaib itu bergetar hebat dengan telapak tangannya. Ye Chen mendapatkan kembali kekuatannya, menahan paksaan jam ajaib, dan Cauldron Dewa Kekacauan dikorbankan, menghancurkan jam ajaib menjadi berkeping-keping. Engah, engah, engah. 8 jenderal iblis memuntahkan darah serempak, dan mundur. Ye Chen dan Sangguan Hanyu tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang begitu berharga, meskipun kekuatan tempur Sangguan Yuer tidak sekuat keduanya, dia tetap membantu mereka menahan seorang jenderal iblis. Berjalan. Ke-8 jenderal iblis itu tampak ketakutan, berbalik dan lari. Kecepatan Sangguan Hanyu sangat cepat, seperti sinar cahaya ungu, dia langsung membunuh jenderal iblis di belakangnya. Jenderal iblis baru saja berbalik ketika dia melihat pedang Dewa Ling Tian menebas, dan ditebas hidup-hidup bahkan tanpa teriakan. Ye Chen bahkan lebih mendominasi, dia melumpuhkan 1 jenderal iblis dengan 1 pukulan, dan menamparkan kepala jenderal iblis lainnya menjadi kabut darah dengan telapak tangan. Jenderal iblis lainnya ingin melarikan diri, tetapi tersapu oleh susunan pengetahuan di Sutian, dan sebelum mereka jatuh ke tanah, mereka tersapu oleh Sangguan Hanyu dan Ye Chen. Setelah membunuh 7 jenderal iblis, keduanya bergegas ke jenderal iblis yang menghadapi Sangguan Yuer. Tidak ada ketegangan di bagian akhir, di bawah pengepungan ketiganya, tubuh dan jiwa iblis jenderal iblis semuanya hancur. 9 jenderal iblis dipenggal, dan jenderal iblis yang menyerang gerbang langit barat tidak lagi menjadi ancaman besar, bala bantuan dari Biksu Dacu terus menyerbu masuk, menghalangi pengepungan jenderal iblis. Pertempuran di sini berlangsung selama hampir 3 hari sebelum berakhir. Mereka memukul mundur serangan iblis itu lagi,
tetapi untuk ini, Biksu Dacu juga membayar harga yang menyakitkan. Bangun tembok. Di atas langit, Ye Chen memuntahkan seteguk darah saat dia mengucapkan sepatah kata pun. Kamu Chen, Qin Yu. Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu maju satu demi satu, tetapi mereka memanggil dua nama. Tidak masalah. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, ekspresinya kelelahan, tubuh sucinya yang kuat penuh dengan bekas luka, dan dia menderita hukuman surga dan Taoisme sepanjang waktu, kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya, jika Raja Iblis datang pada saat ini, itu akan cukup untuk membunuhnya. Hati-hati Tuhan. Saat Ye Chen melambaikan tangannya, dia tiba-tiba mendengar suara dari bawah. Mendengar suara itu, Ye Chen tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat tombak hitam pekat ditembakkan dari luar kota, membidiknya. Itu adalah senjata pembunuh yang menakutkan, atau seharusnya senjata kekaisaran yang rusak, dihantui oleh guntur yang menakutkan, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus langit sepanjang jalan, mencoba untuk memakukannya sampai mati. Di atas langit, engah, engah, engah. Semuanya dalam sekejap mata, darah memercik ke seluruh langit. Melihat dari kejauhan, tombak senjata kaisar yang patah tidak hanya menusuk Ye Chen, tetapi Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Meskipun waktunya singkat, semua orang masih dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat yang singkat sebelumnya, Ye Chen ingin mendorong Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer menjauh, tetapi Sangguan Yuer menghalanginya selangkah di depannya, tetapi pada saat terakhir, Sangguan Hanyu berdiri di depan Sangguan Yuer. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan tombak perang kaisar yang patah dipaku ke dinding batu sejauh 8.000 kaki, sementara Ye Chen, Sangguan Yuer, dan Sangguan Hanyu bergoyang turun dari langit seperti daun yang jatuh. Yang mulia, para biksu Dacu bergerak satu demi satu, dan dengan kekuatan lembut mereka menahan mereka bertiga. Kenapa kamu begitu bodoh? Ye Chen terhuyung-huyung dan memeluk mereka berdua di tangannya. Intisari tubuh suci yang bergulir ditanamkan ke dalam mereka berdua, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, masih sulit untuk menyelamatkan hidup mereka. Kuat, jika keduanya mereka tidak berdiri di depannya, dia akan mati. Keduanya tertawa menyakitkan, dan dengan kelembutan seorang wanita, mereka mengulurkan tangan batu giok mereka satu demi satu, meraih ke arah wajah yang berdarah dan berlinang air mata. Dua putri dari keluarga Sangguan, satu Sangguan Hanyu dan yang lainnya Sangguan Yuer, jatuh ke pelukan orang yang sama, apakah itu Qin Yu, dewa pembunuh, atau Ye Chen, orang suci alkimia, itu tidak terjadi. Tidak penting lagi. Kamu Chen, Qin Yu. Saat angin darah bertiup, tangan batu giok mereka tergelincir dengan lembut, dan cahaya suram terakhir menghilang dari mata mereka. Wajah itu akan terukir dalam kekuatan jiwa mereka, dan saya harap itu tidak akan hilang selamanya. Ah! Dunia sunyi, hanya menyisakan raungan menyakitkan Ye Chen, orang yang menentang langit benar-benar satu-satunya bintang iblis. Episode 1062, Pertempuran 1062 Bab Pertama. Malam gelap, dan salju merah masih beterbangan di antara langit dan bumi, menari dengan lagu kematian yang jauh, dan melihat wanita yang tergila-gila. Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu menghilang, berubah menjadi dua gumpalan kabut, dan menghilang antara langit dan bumi. Ye Chen bangkit, menyeret tubuhnya yang terluka, dan berjalan di tembok kota, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, terhuyung-huyung di setiap langkah, dengan bekas darah di setiap langkah, seperti mayat berjalan, punggungnya suram dan berubah-ubah. Biksu Cu besar yang menjaga tembok kota memandangnya dengan tenang, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Perang yang kejam menghancurkan kerabat Ye Chen dan kerabat mereka, malam itu disertai dengan kematian dan kesedihan. Ye Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, dia hanya tahu bahwa dia berjalan tanpa henti di tembok kota, rambutnya ditutupi dengan rambut putih, berkibar dengan angin darah, diwarnai dengan helaian darah di salju merah. Bertarung melawan langit, satu-satunya bintang iblis. Ye Chen tersenyum sedih, tetapi siapapun yang ada hubungannya dengan dia akan terpengaruh oleh hukuman Tuhan. Bukan akhir yang bahagia. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti sedikit, duduk dengan lelah, meringkuk, bersandar di tembok kota yang rusak, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, dan tertidur lesu di tengah amukan angin dan salju. Kota Dan. Di istana bawah tanah yang besar, sebuah tungku alkimia ditangguhkan, di mana api asli dari berbagai warna menyala, dan ada ratusan di antaranya secara detail. Di sekitar tungku alkimia, ada lebih dari satu alkemis, dan Mo, dan Chen,
dan Yi dan banyak alkemis terkenal dari Dacu hadir, dan ada formasi besar di kaki mereka, yang merupakan formasi alkimia yang digunakan untuk alkimia. Selain sekelompok alkemis senior, ada juga dua sosok cantik yang berdiri di istana bawah tanah, Xuanfei dan Luoxi. Luoxi, apakah kamu takut? Xuanfei menoleh dan dengan lembut membelai kepala kecil Luoxi. Kamu bisa tinggal bersamanya sepanjang waktu, jangan takut. Mata Luoxi kecil cerah dan jernih, dan mereka melengkung menjadi bulan sabit saat berbicara. Xuanfei, Xier, sebenarnya, kamu. Tuan, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Xuanfei tersenyum lembut, menyela kata-kata dan Chen, jika kematian kita benar-benar dapat membantu dan Cheng memurnikan pil Tianji, jika pil Tianji benar-benar dapat membantunya menerobos, jika dia hebat menguasai itu sangat berharga jika Anda benar-benar dapat membalikkan keadaan. Dengan mengatakan itu, Xuanfei meraih tangan Luoxi dan berjalan menuju tungku alkimia tanpa ragu-ragu. Saat mereka melangkah ke tungku alkimia, keduanya tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah tembok kota Nanchu. Mereka sepertinya bisa melihat Ye Chen meringkuk di dinding dan tidur di dinding ribuan mil jauhnya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Keduanya tertawa satu demi satu, dengan air mata di senyum mereka, menarik kembali keengganan mereka, berbalik dan melompat ke dalam tungku alkimia. Malam, masih redup. Dunia, di malam yang gelap ini, menjadi sangat sunyi. Kali ini, iblis surgawi tidak menyerang lagi setelah sekian lama, tetapi pasukan hitam berhenti di luar tembok kota Chu Selatan. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Mungkin pertarungannya terlalu lama dan korbannya terlalu banyak, jadi mereka masing-masing berhenti berkelahi. Di tembok kota, Ye Chen tampaknya tidak dapat menahan hawa dingin, meringkuk beberapa kali, rambut putihnya yang tergerai menutupi separuh wajahnya, di antara celah rambut, wajahnya yang lelah terlihat samar-samar. Saya tidak tahu kapan, sesosok cantik datang, sedikit membungkuk, berjongkok di depannya, mengulurkan tangan gioknya, menyapu rambut putihnya yang berantakan, dan dengan lembut membelai wajahnya, itu adalah Biyu, putri pedang kaisar. Saat ini dia juga penuh dengan rambut putih. Selama pertempuran berdarah, dia menggunakan teknik terlarang lebih dari sekali dan membakar umurnya. Namun, pada usia 20 tahun, umurnya tersisa kurang dari 3 hari. Pengepungan. Malam yang sunyi akhirnya dipecahkan oleh suara yang dingin dan agung. Segera, pasukan iblis surgawi mulai serentak, seperti gelombang pasang, bergegas menuju tembok kota Nanchu, dan pertempuran lebih besar dari sebelumnya, dan sangat mungkin untuk menjatuhkan Nanchu dalam satu gerakan. Dalam sekejap, Ye Chen membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah Biyu dengan rambut putih penuh. Biyu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan membantu Ye Chen. Ye Chen melirik Biyu, dan merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah-olah dia telah melihat beberapa sisa masa hidup Biyu. Tidak mengherankan, Biyu hanya bisa hidup selama 3 hari, dan dia benar-benar telah mencapai akhir hidupnya. 3 hari, aku akan menemanimu. Keduanya berdiri berdampingan, dan Biyu tersenyum ke samping. Ye Chen tidak berbicara, dan mengayunkan pedang pembunuhnya, iblis yang bergegas ke tembok kota dibunuh olehnya. Membunuh. Bunuh aku. Iblis surgawi dan semua iblis meraung dengan marah. Tembok kota kecil Chu Selatan memblokir mereka selama sebulan penuh. Bagi mereka, ini sangat memalukan. Anda harus tahu bahwa seluruh Chu Agung bahkan tidak memiliki alam surga. Ledakan. 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 Pertempuran akan pecah, dan kedua belah pihak menggunakan formasi pembunuhan Sutian untuk saling berhadapan. Potongan-potongan sosok berubah menjadi kabut darah, menutupi tembok kota Nanchu. Ledakan. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang kota di Nanchu dibobol, dan gelombang setan masuk. Membunuh. Tentara iblis surgawi semuanya haus darah dan ganas seperti orang gila. Perang. Saudara Dacu juga menjadi gila, seorang biksu yang lebih tua menyerbu ke dalam kelompok setan, meledakkan dirinya, dan menyeret sekelompok setan ke dunia bawah. Membunuh. Sejak biksu senior pertama menghancurkan diri sendiri, orang-orang bergegas ke formasi musuh satu demi satu, bahkan tanpa memikirkannya, mereka langsung menghancurkan diri sendiri. Engah. 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 Di tembok kota, Ye Chen seperti cahaya yang ketakutan sepanjang jalan, pedang pembunuh di tangannya rusak, memotong dan menebas secara acak, tetapi semua iblis yang bergegas ke tembok kota, kecuali Jenderal Iblis, tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Di sampingnya, Biyu mengikuti dari dekat, kemanapun Ye Chen pergi, dia akan mengikuti.
Kekuatan bertarungnya telah naik ke titik ekstrim dalam pembunuhan. Di dunia fana, ada pepatah seperti itu, yang disebut Hui Guang Hui Zhao. Ini mungkin menggambarkan dia saat ini, yang sangat dekat dengan sublimasi, dan memiliki akhir yang tragis. Selama pembunuhan, Ye Chen di depannya tiba-tiba menghentikan sosoknya, matanya menatap dingin ke Jenderal Iblis berambut ungu yang sedang membunuh dan membunuh di tembok kota. Apa yang dilihat Ye Chen bukanlah Jenderal Iblis berambut ungu, tetapi belati cabul di tangan iblis, yang dikelilingi oleh guntur, belati itulah yang menembus dirinya, Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Jenderal Iblis berambut ungu itu sangat kuat, atau lebih tepatnya, pedangnya yang kuat, itu adalah prajurit kaisar yang rusak, tercetak dengan hukum kaisar, dapat dikatakan melihat ke bawah pada Zeng. Pedang pembunuh di tangan Ye Chen menjerit, dia menebas sepanjang jalan, dan langsung menuju ke Jenderal Iblis. Tubuh suci kuno. Ketika Jenderal Iblis berambut ungu melihat orang itu datang, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia berbalik dan lari. Mengetahui kekuatan Ye Chen, dia tidak berani menghadapinya. Bahkan dengan senjata kaisar yang rusak di tangan, dia tidak melakukannya. Tidak berani melawan Ye Chen sendirian, karena dia takut dari lubuk hatiku. Meninggalkan. Ye Chen menyusutkan tanah menjadi 1 inci langkah demi langkah, dan membunuhnya seketika, dengan pedang yang melayang ke langit, dia menebas. Jenderal Iblis berambut ungu tiba-tiba berbalik, mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan, dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk memblokir. Paong! Pedang dan pedang bertabrakan satu sama lain, memicu percikan api yang terang. Pedang itu adalah senjata kekaisaran yang patah, sangat ganas, meskipun pedang Ye Chen mendominasi, dia gagal menembus pertahanannya, dan terkejut untuk mundur. Melihat ini, jejak kegilaan melintas di mata Jenderal Iblis berambut ungu, dan kata-kata yang diturunkan oleh Kaisar Iblis Surgawi bergema di benaknya tanpa batas, siapapun yang memotong tubuh suci kuno bisa mendapatkan sepotong dari tubuh Kaisar. Darah. Membunuh. Mengejar kekayaan dan kekayaan, ditambah dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya membuatnya berbalik, menembus langit dengan tombak, dan langsung menuju ke dada Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak menghindari tombaknya, dan membiarkan tombak itu menembus dadanya. Mati. Jenderal Iblis berambut ungu memiliki mata yang ganas, seolah-olah dia telah melihat Kaisar mewariskan darah Kaisar. Namun, pada saat berikutnya, dia memiliki aura yang sangat berbahaya, dan ketika dia menyadarinya, alis Ye Chen telah memancarkan cahaya ilahi. Tidak. Iblis berambut ungu itu mengangkat matanya dan menyempitkan pupilnya. Engah. Darah berceceran, aura ilahi Ye Chen langsung menembus bagian tengah alisnya, memasuki lautan dewa, dan menyerang jiwa kelahirannya. Ah! Jenderal Iblis berambut ungu menjerit nyaring, dan melangkah mundur. Setiap langkah yang diambilnya akan menghancurkan langit, berdarah dari 7 lubang, jiwanya terluka, dan lautan dewa meledak, menyebabkan seluruh kepalanya meledak terbuka. Di sini, Ye Chen mengeluarkan Zange yang menempel di tubuhnya, lalu tiba-tiba membuangnya, dan bahkan mundur dari Jenderal Iblis berambut ungu, yang dipaku ke langit di tempat. Engah. Setelah memenggal kepala Jenderal Iblis berambut ungu, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Zange adalah senjata kekaisaran yang rusak, dan itu menembus tubuhnya, fondasinya. Itu juga langkah tak berdaya baginya untuk bermain seperti ini. Karena momok, cedera Dao, dan pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa hari, kekuatan tempurnya tidak lagi berada pada kondisi puncak. Dalam keadaan ini, dia tidak memiliki kepastian untuk menang melawan Jenderal Iblis yang memegang kekuasaan. Senjata kekaisaran. Itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk terluka parah dan memberikan pukulan mematikan kepada Jenderal Iblis berambut ungu itu. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya berhasil, dan dengan biaya yang terluka parah, dia memenggal kepala Jenderal berambut ungu itu. Dia terluka, bunuh. Dari sisi lain, Jenderal Iblis yang menyerbu tembok kota datang satu demi satu. Mengetahui bahwa Ye Chen telah terluka parah, mereka ingin menggunakan ini untuk membunuh Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen ingin mencabut tombak yang menyalipkan Jenderal Iblis berambut ungu itu adalah senjata kekaisaran yang rusak, dan itu pasti kuat. Namun, dia masih meremehkan senjata kekaisaran yang rusak. Meskipun pemiliknya sudah mati, dia melarikan diri. Semangat senjata itu adalah hal yang luar biasa dengan kebijaksanaannya sendiri, jadi Ye Chen menangkapnya dengan satu tangan. Chaos Divine Cauldron, sekarang. Ye Chen mengeluarkan omelan dingin, dan Chaos Divine Cauldron terbang keluar, melindungi seluruh tubuh.
Ada pisau darah ekstra di tangannya. Itu adalah pedang roh darah, dan itu adalah senjata sihir surgawi. Meskipun kekuatannya adalah tidak sebagus senjata kaisar yang rusak, tapi itu sangat tirani. Bersenandung. Dalam sekejap, seorang jenderal iblis telah tiba, tertusuk tombak. Ye Chen tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari pukulan mematikan, dan menebas jenderal iblis di tembok kota dengan satu ayunan tangannya. Membunuh. 9 jenderal iblis mendatanginya tanpa urutan tertentu, dan bergabung untuk memindahkan cermin ajaib, yang menghancurkan Ye Chen dengan terhuyung-huyung di tempat, dan tubuh suci itu pergi. Biyu datang dan menebas cermin ajaib dengan pedang, tapi dia sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Namun, karena campur tangannya, kekuatan cermin ajaib turun, memungkinkan Ye Chen yang tertekan untuk pulih. Merusak. Ye Chen merentangkan tangannya melintasi langit, dan menyapu cermin ajaib itu dengan satu telapak tangan, lalu melangkah ke seberang dan membunuh seorang jenderal iblis. Mati. Setan itu menunjukkan mata vertikal di antara alisnya, dan menembakkan petir, berniat untuk membunuh jiwa asli Ye Chen. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, jiwa naga dan Zu keluar dan menelan di Mendao Thunderbolt. Ekspresi jenderal iblis berubah, dan dia segera mundur. Tentu saja, Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan, jadi dia mengambil langkah cepat untuk mengikuti, dan memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Engah, engah, engah. Namun, justru karena pembunuhan paksa seorang jenderal iblis, Ye Chen juga menderita luka berat, punggungnya terus-menerus dipotong, dan puluhan jurang muncul, dan tulang sucinya terlihat jelas. Episode 1063, Pemakaman Langit 10.000 Bunga. Gulungan. Teriak Ye Chen dengan marah, berbalik tiba-tiba, mengayunkan pedangnya, dan memukul mundur 8 jenderal iblis. Biyu datang lagi dan membantu Ye Chen memblokir ketiga jenderal iblis itu. Dia tidak akan bertahan lama. 5 jenderal iblis memiliki wajah ganas, mata penuh kegilaan. Mengetahui bahwa Ye Chen terluka parah, mereka tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup. Anda harus tahu bahwa ada darah kaisar sebagai hadiah untuk memenggal kepala Ye Chen. Ye Chen tetap diam, dan hanya membalas dengan serangan yang paling kuat. Meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, meskipun dia terluka parah, dia masih sekuat naga gila. Engah, engah. Seorang jenderal iblis datang dan memotong 2 noda darah pada Ye Chen satu demi satu. Ye Chen tidak takut, dia menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara, mencampurkan banyak teknik rahasia, dan meledakkan jenderal iblis itu menjadi kabut darah dengan satu pukulan. Di belakangnya, seorang jenderal iblis datang dan mengayunkan tombaknya. Tombak itu bertindak sebagai tongkat. Dengan satu tombak, Ye Chen jatuh setengah berlutut di tanah. Setelah itu, jenderal iblis kedua datang dan menusuk dada Ye Chen dengan pedang. 3 jenderal iblis datang, dan mereka adalah yang paling ganas, memotong salah satu lengan Ye Chen. Mati. Jenderal iblis keempat dan jenderal iblis kelima datang dari kiri dan kanan, dan mengayunkan pedang pembunuh mereka, berniat untuk membunuh Ye Chen sepenuhnya. Mengaum. Di antara kilat dan batu api, Zanlong keluar dari tubuh Ye Chen, dan tubuh naga itu berputar-putar, mengguncang kedua jenderal iblis itu. Membunuh. Ki dan darah Ye Chen naik, dia berdiri tiba-tiba, menebas jenderal iblis dengan telapak tangannya, lalu berbalik tiba-tiba, dan mendorong keluar 9 naga dengan telapak tangannya. Jenderal iblis itu mundur untuk melawan, tetapi masih tidak bisa lepas dari nasib diledakkan oleh naga. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah 2 jenderal iblis dipenggal secara berurutan, 3 jenderal iblis yang tersisa meraung dan menjadi gila. Vitalitas ulet Ye Chen membuat mereka gila. Represi. Ye Chen mendengus dingin, dan Chaos Divine Cauldron, Kyushu Divine Map, dan Blood Spirit Divine Sabre semuanya meledak menjadi kekuatan ilahi, menunjuk ke salah satu jenderal iblis, menghancurkannya hingga berlutut di tempat. Sebelum bangun, dia dipotong oleh Ye Chen dengan pedang membunuh jiwa. Engah, engah. Serangan dari 2 jenderal iblis yang tersisa juga tiba, dan mereka mengirim Ye Chen terbang secara horizontal. Represi. Kedua jenderal iblis mengibarkan 9 bendera pertempuran dan menyegel Ye Chen. Terlalu Void Dragon dilarang. Ye Chen membentuk segel dengan satu tangan untuk melindungi seluruh tubuh, dan sekali lagi menggunakan Chaos Divine Cauldron, Kyushu Divine Map, dan Blood Spirit Divine Sword untuk menyapu cahaya ilahi yang tak tertandingi, dan seorang jenderal iblis yang baru saja bergegas maju adalah hancur di tempat. Melihat ini, jenderal iblis ketiga bergegas setengah jalan, berbalik dan tiba-tiba melarikan diri.
Kekuatan Ye Chen mengejutkannya, meskipun dia terluka parah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Ribuan pedang kembali menjadi satu. Ye Chen mengayunkan pedang pembunuh, dan menunjuk ke Jenderal Iblis yang melarikan diri. Pedang itu berubah menjadi satu dalam sekejap, dan cahaya pedang yang tak tertandingi, dengan kekuatan menusuk, memotong Jenderal Iblis di atas langit. Engah. Setelah membunuh Jenderal Iblis ini, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan setengah berlutut di tanah. Dalam pertempuran ini, dia terluka parah. Satu lengan dipotong, dan tubuhnya ditusuk dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, luka Tao dan hukuman ilahi yang menghancurkan tubuhnya sepanjang waktu, tubuh sucinya tidak rusak, dan jiwanya mengakar sangat dalam, rasa sakit yang menyengat membuat pandangannya kabur. Pemakaman langit 10.000 bunga. Ye Chen yang masih berdarah tiba-tiba mendengar suara Biyu tidak jauh dari sana. Tapi melihat sisi Biou, pusaran bunga terbentuk di sekelilingnya, setiap bunga terjalin dengan Taoisme, setiap bunga diwarnai dengan darahnya, itu semacam lingkaran sihir, dan itu juga semacam kekuatan supernatural, dan ketiga iblis itu jenderal yang akan melawannya semuanya terlibat. Tidak mau. Mata Ye Chen memerah, dia berdiri tiba-tiba, mengambil 2 atau 3 langkah, tetapi dirobohkan ke tanah oleh petir yang tiba-tiba. Selamat tinggal. Biyu tersenyum manis, dengan air mata di senyumnya, seluruh tubuhnya, pusaran bunga ditelan terus-menerus, berubah menjadi kelopak satu per satu. Ah! 3 jenderal iblis meraung dan meraung, mencoba menerobos, tetapi mereka terseret ke dalam pusaran ribuan bunga, apakah itu tubuh atau jiwa, mereka semua ditelan oleh ribuan bunga. Ye Chen penuh dengan darah dan air mata, dan bergegas maju, tetapi dia tidak menangkap apapun. Wanita langsing itu juga menghilang di antara ribuan bunga, hanya menyisakan kalimat sedih dan indah. Bertarung melawan langit, satu-satunya bintang iblis. Ye Chen tersenyum sedih, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, terhuyung-huyung seperti orang gila. Engah, engah, engah. Di tembok kota, ada cipratan darah segar, sebagian dari dia, dan sebagian dari iblis, tetapi semua iblis yang menyerbu tembok dihancurkan olehnya, dan punggungnya berlumuran darah dan tulang. Membunuh. Tentara iblis surgawi akan membunuh mereka seperti gelombang laut. Membunuh. Ye Chen meraung histeris, seperti orang gila, tenggelam lagi dan lagi, berkelahi lagi dan lagi, dirobohkan lagi dan lagi, bangun lagi dan lagi, iblis pembunuh itu ketakutan. Kegilaannya membuat iblis itu ketakutan, dan tangan yang memegang Zange bergetar. Menurut pendapat mereka, alam kuasi surga, yang sebelumnya mereka anggap sebagai semut, terlalu luar biasa. Mereka memenggal 2 raja iblis satu demi satu, dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Sebelumnya, menarik. Kaisar iblis surgawi, yang berada jauh di Beizhen Changyuan Sutian, melihat Ye Chen yang gila di tembok kota dari jarak jutaan mil. Sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum menggoda, dan mata kaisar bersinar dengan cahaya iblis. Aku akan menangkapnya. Bidadari memohon untuk hidupnya, dan berkata bahwa dia akan turun ke langit. Turun. Kaisar setan surgawi dengan lembut melambaikan tangannya, gambar yang sangat menyenangkan, Anda harus menghargainya dengan hati-hati. Saat dia berbicara, dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke sisi lain, yang merupakan arah Tian Xuanmen. Dia sepertinya bisa melihat Dong Huang Taixin dan yang lainnya di depan langit ajaib dan tirai air melalui ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat lagi, mengungkapkan ada senyum main-main. Di mata Kaisar Tianmo, Dong Huang Taixin dan yang lainnya tampak pucat, tetapi mereka mengabaikannya. Tatapan mereka menatap kota Pil saat ini, lebih tepatnya, mereka menatap tungku alkimia di istana bawah tanah kota Pil, di mana ada ramuan ungu yang baru saja terbentuk, Pil Tianji. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah Chu Selatan masih bergemuruh dengan keras, tidak hanya tembok kota Chu Selatan, tetapi juga 5 perbatasan utama Chu Selatan berkecamuk dengan api perang. Pertempuran ini berlangsung selama 9 hari penuh, dan iblis surgawi dipukul mundur lagi. Untuk alasan ini, para biksu Dacu juga membayar harga berdarah. Di tanah Nanchu, ada mayat di mana-mana. Bumi diwarnai merah, dan langit juga diwarnai merah. Seluruh neraka berdarah. Di tembok kota Chu Selatan, darah mengalir seperti sungai, dan bendera pertempuran Dacu yang rusak juga jatuh terus-menerus di tengah angin berdarah. Ledakan. Masih dalam angin darah yang melolong, seberkas cahaya ungu menembus langsung ke langit dari Danceng, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang,
di mana ada banyak penglihatan cemerlang yang terjalin, mewarnai langit yang kosong, itulah kelahiran Ki dan sebuah gejala dari. Namun, tidak peduli seberapa cemerlang cahaya ilahi itu tidak dapat menarik perhatian para biksu dacu. Pada saat ini, biksu Chu besar yang masih berada di tembok kota semua menyeret tubuh mereka yang terluka, dan terus mencabik-cabik mayat berdarah satu per satu. Mereka mencari seseorang, siapa yang mereka cari? Secara alami, dia mencari Ye Chen. Pertempuran ini belum berakhir, Ye Chen masih menjadi komandan biksu Great Chu, dia harus hidup dan terus memimpin mereka untuk berperang, tetapi sebelum pasukan iblis menyerang, para biksu Great Chu tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tentang dia, sampai setan diusir, mereka tidak pernah melihat sosok Ye Chen sedang sibuk mencarinya sekarang. Akhirnya, mereka menemukan Ye Chen di sudut tembok kota yang bobrok. Namun, para biksu dacu berhenti jauh, dan yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengejutkan. Di sana, Ye Chen terbaring lemah di bawah tembok kota, dia telah kehilangan wujud manusianya, berdarah dan bertulang, dan seluruh tubuhnya ditutupi lengan panah pembunuh hitam, dengan telinga iblis menggigit mulutnya. Untuk waktu yang lama, para biksu dacu berdiri di sana dengan bodohnya, tubuh mereka gemetar dari waktu ke waktu. Itu Ye Chen, penguasa surga yang agung, tubuh suci kuno yang perkasa, dan komandan Chu agung yang sombong bertarung dengan sangat sengit sehingga mereka benar-benar mempertahankan tembok kota Chu selatan dengan darah. Minggir. Pada akhirnya, omelan dingin memecah kesunyian adegan itu. Cahaya gelap melintas di langit dan mendarat di tembok kota. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Pil Demon. Setan itu mendarat, dan tanpa sepatah kata pun, dia mengambil Ye Chen dan melangkah ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Episode 1064. Di malam yang gelap, Ye Chen dibawa ke kota dan oleh Iblis Pil. Ini. Melihat Ye Chen hampir cacat, dan Chen dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen terluka parah. Dan Mo tidak banyak bicara, dan melangkah ke tempat penting dan Siti. Di sana, ada sebuah kolam spiritual, yang disebut kolam Huatian, Dulu, Danzu menggunakan Jiuk Xiao Senlu dan mencampurnya dengan banyak obat ajaib. Itu adalah tempat suci untuk penyembuhan. Tunggu. Menempatkan Ye Chen ke danau Huatian, Pil Demon menarik napas dalam-dalam. Semua orang menarik napas dalam-dalam satu demi satu, dan mereka semua berdiri di samping kolam Huatian. Dan Chen masih memegang manik roh di tangannya, dan ramuan ungu disegel di manik, yang merupakan pil Tianji 6 pola. Benar bahwa pil Tianji disuling di kota pil, tetapi itu juga dengan harga yang menyakitkan. Dengan alkimia di tubuh Xuanfei dan Luoxi sebagai pemimpin pil, ratusan alkemis senior bekerja sama untuk memperbaikinya, dan itu berhasil. Tapi di danau Huatian, air di kolam terus beriak, mengalir ke tubuh Ye Chen. Segera, dengan tubuh Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran yang nyata terbentuk. Itu adalah seni iblis menelan surga yang beroperasi sendiri, melahap esensi di danau Huatian, dan esensi agung mengalir ke tubuhnya di sepanjang pori-pori tubuhnya, bergizi melihat anggota badan dan tulangnya, memperbaiki tubuhnya yang rusak. Klik itu. Klik itu. Segera, ada suara tulang yang berderak di tubuh Ye Chen, dan teknik rahasia pelatihan tubuh liar juga mulai bekerja dengan sendirinya. Kekuatan pemulihannya yang mengerikan mengejutkan Pil Demon dan yang lainnya, bekas luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lengan yang terputus juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah sekian lama, cahaya suci yang dimusnahkan pada tubuh Ye Chen mekar lagi, dan seluruh orang diselimuti oleh cahaya keemasan yang cerah, setiap inci kulit dan setiap tulang seperti menuangkan emas. Tiba-tiba, seberkas darah emas meluap dari sudut mulut Ye Chen, menyebabkan Dan Mo dan Dan Chen sedikit menyipitkan mata. Cedera Dao. Wajah semua orang menjadi jelek, seolah-olah mereka bisa melihat bekas luka di jiwa Ye Chen di Shanghai dalam keadaan ini, bahkan jika dia pulih, akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya, dan bahkan ada kemungkinan penurunan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen membuka matanya dengan lelah. Di mana ini? Suara Ye Chen serak, lelah dan berubah-ubah, dia menatap Dan Mo dan Dan Chen dengan tatapan kosong. Dan Chen tidak berbicara, tetapi hanya menangguhkan manik-manik roh yang disegel dengan pil Tianji di depan Ye Chen. Di wajah tua itu, ada kilasan rasa sakit. Pil Tianji akan membawanya nyawa kedua magang dipertukarkan. Tianji dan mata redup Ye Chen tiba-tiba memancarkan cahaya tajam.
Meskipun pil Tianji disegel oleh manik-manik roh, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. 6 garis pil pada pil itu sangat mempesona. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Dan Mo dan Dan Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mengira Dan Cheng benar-benar membuat Tianji pil tanpa partisipasinya, pil sage. Hanya ada satu Tianji pil, dan kamu hanya memiliki satu kesempatan. Pil Demon membuka mulutnya dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Jika kamu menerobos, Dacu masih memiliki harapan. Jika kamu gagal, seluruh Dacu akan bersamamu. Anda bisa yakin dikuburkan bersamanya. Ya, suara Ye Chen nyaring dan gemilang, dan matanya bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu hancurkan dengan ketenangan pikiran. Pil Demon segera berbalik dan melangkah maju, tidak ada yang akan mengganggumu, dan seluruh kultivator Great Chu akan berdiri di depanmu tanpa ragu, melindungimu dan membantumu mencapai kesuksesan. Jangan mengecewakan Dacu. Dan Chen dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan penuh harap, lalu berbalik dan berjalan keluar dari istana bawah tanah. Setelah semua orang pergi, Ye Chen duduk bersila dengan tenang di Danau Huatian, tanpa berbicara lama. Lingzu di depannya masih mengambang di sana, bersinar dengan awan ungu yang indah, dan setiap helai membawa Dao Yun yang tak terlukiskan. Tian Jidan bisa dibandingkan. Akhirnya, dia masih mengangkat telapak tangannya, meraih Lingzu, menghancurkannya, dan juga menghancurkan pil Tianji di dalamnya. Segera, esensi laut yang agung mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Dengan baik. Dalam sekejap, Ye Chen mencengkeram dadanya dengan keras, jantungnya yang berdetak kencang sepertinya terpotong oleh 10.000 pisau saat ini. Suano, Luoxi. Suara Ye Chen serak, seolah-olah dia sudah merasakan semangat Luoxi dan Xuan Fei di dalam pil sejak dia menelan pil Tianji, dan dia sepertinya sudah menebak bagaimana pil Tianji disempurnakan di Dan Cheng. Ye Chen, kamu ingin menang. Dalam kegelapan, kata-kata Luoxi dan Xuan Nu terdengar di benak Ye Chen, dengan kelembutan dan keinginan seorang wanita yang telah lama disayangi. Mata Ye Chen penuh dengan air mata, dan dalam penglihatannya yang kabur, dia sepertinya bisa melihat dua sosok cantik yang menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Itu adalah sinar sisa-sisa spiritual Luoxi dan Xuan Fei, dan mereka bergabung bersama pil Tianji, tubuhnya. Ledakan. Ditemani oleh rasa sakit yang menusuk hati Ye Chen, suara gemuruh yang mengejutkan bergema di seluruh Nanchu. Iblis surgawi mulai menyerang kota lagi, dan pertempuran itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Membunuh. Biksu Chu besar menjadi gila. Biksu yang lebih tua secara langsung mengorbankan sisa umur mereka dengan darah. Di bawah sublimasi yang dekat, mereka menghancurkan kekuatan tempur puncak mereka dan berdiri di tembok kota. Biksu muda juga mempertaruhkan nyawa mereka dan bertahan dengan darah. Namun, pertahanan mereka tampak rapuh di depan pasukan iblis. Dalam 1 jam pertempuran, tembok kota Chu Selatan dilanggar, dan setiap makhluk hidup ditelan oleh iblis sambil berteriak, dan bendera pertempuran Chu yang rusak juga jatuh di bawah perendaman iblis. Ledakan, ledakan, gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tembok kota, yang membentang lebih dari 3 juta mil, runtuh dalam sekejap. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Semua jenderal iblis mengayunkan pedang mereka satu demi satu, menghadap ke arah yang jauh. Semuanya tampak garang dan ganas, dan bersumpah untuk memusnahkan Southern Chu malam ini. Perang. Semua cultivator es Great Chu seperti orang gila, meskipun tembok kota hancur, mereka masih menempel di perbatasan Chu Selatan. Setiap kali pasukan iblis maju, mereka harus membayar harga dengan darah, yang sangat tragis. Menghadap dunia, 5 wilayah besar Chu Selatan juga penuh dengan pasukan iblis. Keturunan kaisar dan suku raja-raja di masa lalu juga telah jatuh ke dalam pertempuran berdarah. Tanah yang luas ini telah diinjak-injak di bawah kuku besi dari setan tubuhnya benar-benar hancur, dan gunung dan sungai yang indah ini juga ternoda oleh darah Biksu Chu yang agung. Hilang. Di aula utama markas Tianting, di bawah langit berbintang kuno, Chu Xiong dan yang lainnya menurunkan tangan mereka satu demi satu. Melihat pasukan iblis surgawi yang hampir menutupi seluruh langit bintang di atas langit bintang kuno, mata mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Bahkan para jenderal yang menang, menyusun strategi dan dengan tegas memenangkan ribuan mil jauhnya, tetapi dalam menghadapi penindasan mutlak, mereka hampir tidak akan berdaya. Di istana bawah tanah Dan Cheng, wajah Ye Chen berlumuran darah dan air mata. Meskipun dia ada di sini, dia sepertinya bisa melihat seluruh situasi pertempuran di Southern Chu.
Potongan biksu Chu besar jatuh, dan sosok yang dikenalnya ditelan satu per satu. Merusak. Hancurkan untukku. Dia meraung, itu adalah raungan dari lubuk hatinya. Dalam konsepsi artistik, ada pintu cahaya itu lagi, berdiri tegak, seolah di depan mata, namun sejauh mimpi. Terobosan. Terobosan. Di aula utama Tianxuanmen, Dong Huang Taixin dan yang lainnya, semuanya dengan mata merah, menatap Ye Chen, berharap pemuda itu dapat membuat prestasi besar melawan langit dalam bencana, membalikkan keadaan dan menyelamatkan tanah ini. Episode 1065 bab pertama dari Jiwa Leluhur Alkimia. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit dan bumi yang redup, selain raungan, masih ada raungan, seperti miliaran petir yang mengoyak langit dan bumi. Tentara iblis masih mengamuk, melahap sebidang tanah dan makhluk hidup. Biksu Chu besar masih bertarung, mempertahankan setiap jengkal tanah dengan darah dan tulang. Seperti yang dikatakan Chu Xiong dan yang lainnya, Great Chu dikalahkan, tanpa tembok kota Chu Selatan sebagai penghalang, dan dengan pasukan iblis yang puluhan kali lebih besar dari para biksu Great Chu tidak berdaya untuk melawan. Menahan serangan iblis yang luar biasa. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Suara para jenderal iblis surgawi masih bergema tanpa batas di atas langit Southern Chu, membawa keagungan yang sedingin es. Ledakan, ledakan, ledakan. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, di tanah Nanchu, satu demi satu kota kuno diinjak-injak, dan satu demi satu gunung spiritual runtuh, di mana setan lewat, mayat berserakan di ladang dan darah mengalir ke sungai. Nanchu benar-benar menjadi neraka. Di depan, pasukan iblis surgawi yang seperti gelombang telah mengepung Pil City. Pil City adalah tanah suci para alkemis, aroma pil telah menarik terlalu banyak iblis surgawi, dan keserakahan bersinar di setiap mata. Tunggu. Dan Mo meraung, memegang pedang pembunuh di tangannya, berdiri di tembok kota dan bukan hanya dia, tetapi semua alkemis di Dancheng memblokir gerbang kota. Para alkemis yang tidak pandai bertarung juga bekerja mati-matian, mengambil senjata, menjaga Dancheng, dan mengulur waktu bagi Ye Chen untuk menerobos. Sekelompok semut. Semua jenderal iblis mendengus dingin, berdiri di langit, mengangkat pedang pembunuh mereka, dan menunjuk ke Dancheng, serang. Segera, ratusan formasi pembunuhan virtual dan ratusan ribu formasi penyerang memenuhi langit, mengarah ke penghalang pelindung Dancheng. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi yang luar biasa menyapu langit, dan membombardir penghalang perlindungan gunung Pil City. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru itu seperti guntur, dan pelindung Pil City bergetar hebat, dan sudah retak di banyak tempat. Bukan karena penghalang pelindung Dancheng tidak cukup kuat, tetapi ada terlalu banyak setan yang menyerang di sini. Setiap kali pasukan iblis surgawi membombardirnya, akan ada potongan-potongan alkemis di kota Pil yang terguncang menjadi kabut darah. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, pelindung Pil City pecah. Pasukan iblis surgawi yang luas seperti lautan mengalir seperti air pasang, seolah-olah mereka telah menemukan lubang angin. Membunuh. Pil Demon adalah yang pertama membunuh, menghadapi 9 jenderal iblis sendirian. Membunuh. Dan Chen dan Danyi juga menjadi gila, memblokir gerbang kota tanpa mundur selangkah pun. Membunuh. Banyak alkemis telah bergegas ke formasi musuh, dan meledakkan api dan tubuh asli alkimia. Setiap kali mereka meledak, itu adalah bunga darah yang indah. Dan Cheng, yang telah berdiri tegak selama puluhan ribu tahun, berlumuran darah hari ini, dan ada suara ratapan di mana-mana. Dan Zhu. Penampakan. Masih ada alkemis bertele-tele yang berkumpul di bawah patung agung dan Zhu, menangis dan mengaum dengan darah dan air mata, berharap patung dingin itu dapat membantu mereka keluar dari lautan penderitaan seperti penyelamat. Bersenandung. Bersenandung. Patung Danzu benar-benar bergetar, seberkas cahaya membuka dunia, dan berubah menjadi sosok yang berdiri tegak, itulah hantu Danzu, yang telah lama disembah dengan saleh oleh masyarakat Dancheng, dan kekuatan dari pikiran membangkitkan kehendak kuno. Danzu telah muncul. Danzu telah muncul. Para alkemis di bawah patung segera berlutut, semuanya menangis. Suara ratapan mengguncang dunia, dan Danzu membuka matanya, tapi yang dilihatnya adalah dunia berdarah. Samar-samar dapat dilihat bahwa mata kunonya penuh dengan rasa sakit, tahun-tahun tanpa akhir, dan kota Pil yang mulia akhirnya membawa malapetaka, dan keturunannya menderita di tengah penderitaan. Sisa, berani menipu saya. Seorang jenderal iblis mendatanginya, mengayunkan tombaknya, dan menyapu ke arah jiwa virtual Danzu.
Pil leluhur Suhun segera mengangkat tangannya dan menghancurkan Sutian, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, Jenderal Iblis itu bergegas ke Sutian, dan dihancurkan menjadi abu terbang oleh telapak tangannya. Namun, setelah menghancurkan Jenderal Iblis, roh leluhur alkimia menjadi jauh lebih tipis seketika, dan paksaan yang kuat anjlok dalam sekejap. Itu hanya sinar jiwa ilusi, bukan leluhur sebenarnya dari alkimia. Hancurkan aku. Seorang Jenderal Iblis mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke jiwa kosong dan Zu. Tanpa perintahnya, ratusan formasi pembunuhan Sutian telah menghidupkan kembali kekuatan suci mereka. Langit dipenuhi dengan cahaya ilahi, dengan kekuatan memotong langit dan menghancurkan bumi, menyapu ke arah langit yang kosong, membunuh jiwa virtual dan Zu, dan bahkan patung dan Zu yang menjulang tinggi runtuh dalam sekejap, berubah menjadi abu terbang. The Alchemist yang berdiri di bawah patung dan Zu langsung tenggelam saat patung dan Zu runtuh. Membunuh. Pil Demon meraung, meledakkan dirinya, dan menyeret keempat Jenderal Iblis ke dunia bawah. Bagaimanapun, darahnya masih ada di seluruh Pil City. Setelah melalui perubahan dan tahun-tahun yang sia-sia, dia akhirnya memberikan kehidupan lamanya untuk tanah yang dia cintai dan benci. Pada saat yang sama Pil Demon bukanlah iblis, dan ingatannya akan disegel di sini selamanya. Membunuh. Dan Chen dan Dan Yi juga meledakkan diri dan mencoba yang terbaik. Langit di Pil City berwarna merah darah dan berlumuran darah, dan para alkemis jatuh ke dalam genangan darah berkeping-keping. Di istana bawah tanah, tubuh Ye Chen gemetar, dia bisa melihat segalanya di Pil City. Semua alkemis itu mati untuk melindunginya, mereka melangkah maju dan berdiri di depannya tanpa syarat. Tubuh suci kuno. Para alkemis di Pil City musnah, dan pasukan iblis langsung pergi ke istana tempat Ye Chen berada, dengan darah dan keserakahan di mata mereka. 10.000 pedang Cao Zong. Pada saat ini, cahaya ilahi yang indah turun dari langit, itu adalah sosok yang indah, dan pedang menyapu formasi pedang Wanjian Cao Zong. Engah, engah, engah. Di tempat, iblis surgawi yang baru saja bergegas jatuh berkeping-keping. Jining Suang datang, dengan rambut putih dan bekas luka di sekujur tubuhnya, berlumuran darah, berdiri di depan aula. Bom dia! Seorang Jenderal Iblis berteriak dengan marah, seolah-olah dia tahu kekuatan Jining Suang, dia tidak berani melangkah maju ke Ying Feng, dan ingin menggunakan susunan pembunuhan Sutian untuk membunuh Jining Suang. Jangan khawatir. Seorang Jenderal Iblis berambut ungu tersenyum tipis, matanya penuh dengan cahaya suram ini, menggilat lidah merahnya dan menatap Jining Suang, matanya masih bersinar dengan keserakahan, seolah-olah dia sangat tertarik dengan darah Xuanling Jining Suang. Aku ingin darahnya. Seorang Jenderal Iblis yang kuat telah menyerang, dengan rambut berdarah beterbangan, tubuh yang agung dan tinggi, darah melonjak seperti laut, menginjak lautan darah iblis, dia akan membunuh Jining Suang dan mengambil darahnya. Melihat ini, iblis berambut ungu membuat matanya dingin, tidak mau kalah, dan datang untuk membunuhnya dengan pedangnya. Melihat Jenderal Iblis berambut darah datang untuk membunuh, Jining Suang bergerak satu langkah menjauh, menghindari pukulan pengetahuan. Jenderal Roh misterius menyapu, dan menendang Jenderal Iblis itu kembali, dan Jenderal Iblis berambut ungu datang untuk membunuh, tetapi dipaksa mundur oleh telapak tangannya. Represi. Jenderal Iblis berambut darah mendengus dingin, dan cermin ajaib terbang keluar di antara alisnya, mekar dengan kekuatan tiada taraf, membuat Jining Suang terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Merusak. Jining Suang membakar darah Xuanling, melawan paksaan cermin ajaib, dan menghancurkan cermin ajaib dengan pedang. Iblis berambut darah akan menderita serangan balik dan terkejut lagi. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, pedang pembunuh Jining Suang telah tiba. Ekspresi iblis berambut darah berubah, matanya menonjol, dan dia masih meremehkan Jining Suang. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat, dan jiwanya hancur menjadi abu. Mati. Pada saat ini, Jenderal Iblis berambut ungu datang dari belakang, menusuk tubuh Jining Suang dengan tombak. Jining Suang terluka, dan bergerak dalam satu langkah sebelum dia bisa membeku. Jenderal Iblis berambut ungu datang lagi, tanpa memberi Jining Suang sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Cermin roh mendalam 9 surga. Jining Suang membuat taktik dengan satu tangan, dan alam spiritual yang besar muncul. Dia berubah menjadi seseorang di cermin, dan iblis berambut ungu itu menusuk tombak, tetapi gagal menembus alam spiritual, dan malah diterbangkan oleh alam spiritual. Roh mendalam 9 surga, dilarang. Jining Suang mengangkat tangannya, dan memenjarakan Jenderal Iblis berambut ungu yang terbang terbalik di langit. Buka untukku.
Jenderal Iblis berambut ungu meraung dan membuka penjara, tetapi Jining Suang ditunjuk untuk memecahkan lautan Sen, dan bahkan jiwa hidupnya sendiri juga terputus. Melihat ini, wajah Jenderal Iblis menjadi dingin, dan segera mengaktifkan formasi pengetahuan, menyapu cahaya ilahi, dan menghancurkan cermin roh mendalam 9 surga. Di tempat, Jining Suang terbang keluar, dan ketika dia mendarat, sudah ada genangan darah.